Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A dengan dosen Pak Hani Subakti, Magister Pendidikan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 dengan saya sendiri, Maitri Wulandari, serta ada Anayu Puspita, Enda Purnama R, Era Ananda Putri, Henita Deriani Putri, Jumriani, Nurdea Husnul Khotimah, Putri Dipa Rahayu, Rismawan Ariandi Samudra Putra, dan Sasna Audi Dianita. Next. Di sini kami akan mereview jurnal dari Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, dengan judul Pendidikan Anak dalam Keluarga Era COVID-19. Untuk bagian abstrak akan dibacakan oleh Enda. Untuk Enda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi awal yaitu abstrak. Orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama dalam proses perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran sentral orang tua dalam pendidikan anak usia dini mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh guru pada masa pandemi coronavirus disease atau dikenal dengan virus COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna memperoleh informasi berkaitan dengan pendidikan anak usia dini pada era COVID-19. Bagaimana pendidikan yang diterapkan oleh keluarga pada era COVID-19. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memberikan pendamping dengan anak dengan cara membantu mengerjakan tugas, belajar dari lingkungan sekitar, dan memberikan pengetahuan mengenai COVID-19. Orang tua telah berhasil menciptakan suasana belajar yang nyaman, yaitu dengan memberikan fasilitas belajar yang memadai, melakukan pendampingan dalam penyelesaian tugas, dan memberikan reward. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anda. Untuk bagian selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Putri. Untuk Putri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Pendahuluan. Keluarga memiliki tugas utama untuk pendidikan anak, yaitu sebagai acuan dasar mengenai pendidikan, keagamaan, nilai budaya, serta nilai moral sebagai modal dalam bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Supriyono dan kawan-kawan 2015. Kepedulian orang tua merupakan faktor penentuan keberhasilan anak dalam belajar. Tidak lain merupakan faktor eksternal. Sudirman 2013. Orang tua memiliki peran penting dalam menjaga dan membina perkembangan anak dari fase ke fase, yaitu pada awal perkembangan dan pertumbuhan anak atau pada masa golden age. Keluarga memberikan pengetahuan dan praktik mengenai keagamaan, budaya, dan pergaulan dalam lingkungan masyarakat. Rahmah 2017. Saat sekarang ini, seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang dilanda bencana yang berkaitan dengan kesehatan dan dikenal dengan coronavirus disease atau COVID-19. Virus ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, melainkan juga perekonomian dan pendidikan. Anak usia dini menjadi salah satu korban pada efek lingkungan pendidikan. Mereka diliburkan dan diganti belajar dari rumah. Pendekatan pembelajaran pada anak sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Belajar harus menantang pemahaman anak. 2. Memulai proses belajar mengajar dari pengetahuan yang dimiliki anak. 3. Menggunakan alam sebagai sarana belajar mengajar anak. 4. Belajar dilakukan sambil bermain. 5. Belajar membekali keterampilan hidup. 6. Proses belajar mengajar dilakukan melalui pengetahuan sensorik dan indrawi. 7. Belajar sambil memberikan
kesempatan kepada anak untuk melakukan RZ 2018. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri. Untuk bagian selanjutnya yaitu metode yang akan dibacakan oleh Henita. Untuk Henita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal tentang pendidikan anak usia dini pada era COVID-19, di mana metodenya yang digunakan di sini yaitu metode deskriptif. Ketepatan dalam menggunakan metode pada jurnal ini sudah sangat tepat karena metode deskriptif itu adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Nah, jadi penelitian ini itu menggunakan peningkatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pendidikan anak usia dini pada era COVID-19 dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Henita. Untuk bagian selanjutnya yaitu hasil yang akan dibacakan oleh Anak Ayu. Untuk Anak Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang hasil. Pandemi COVID-19 membuat pembelajar menjadi kurang efektif. Sebelum adanya pandemi, pembelajar dilakukan di sekolah maupun guru dan sekarang mengalami perubahan dikarenakan orang tua harus menjadi peran utama bagi anak-anaknya. Dan pembelajaran saat di rumah menyebabkan banyak orang tua kesulitan untuk beradaptasi menjadi pendidik bagi anaknya saat proses pembelajaran. Tugas yang diberikan oleh guru sekarang melalui handphone yaitu menggunakan WhatsApp untuk proses belajar anak. Disinilah tugas orang tua mendampingi anaknya mengerjakan tugas dari awal hingga selesai pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Namun, guru akan tetap memantau melalui WhatsApp. Jika orang tua mengalami kendala atau kesulitan, maka guru akan menjelaskan lebih rinci mengenai tugas yang telah diberikan. Orang tua akan berusaha menjadi pendidik bagi anaknya dengan sering melihat video pembelajaran melalui YouTube dan buku lainnya. Setiap anggota keluarga akan memiliki cara tersendiri untuk mendampingi proses pembelajaran anak-anaknya. Hasil penelitian yang didapat ada orang tua yang membuat anaknya bermain-main dan sambil mengerjakan tugas. Dan ada pula orang tua yang membuat jadwal kepada anaknya untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Jika sudah selesai, baru diperbolehkan bermain. Banyak orang memberitahu kepada anak untuk mempersiapkan segala alat tulis dan buku untuk proses belajar melalui learning by doing. Meskipun setiap anggota keluarga memiliki cara berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pendampingan kepada anak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pada proses pembelajaran, tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang sama. Meskipun berbeda-beda, namun orang tua akan memberikan pujian atau penghargaan agar membuat anak senang. Guru pun akan memberikan penghargaan berupa bintang 5 kepada anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugas. Hal tersebut akan membuat anak memiliki semangat lebih karena hasil karyanya dihargai oleh keluarga dan orang lain. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anak Ayu. Untuk bagian selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dibacakan oleh Jumriani. Untuk Jumriani dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya di bagian pembahasan. Belajar dari rumah menjadi jalan yang paling aman di masa pandemi sekarang ini. Tentunya orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anaknya ketika belajar di rumah. Dengan segala keterbatasan yang ada, tidak mengherankan jika orang tua menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya. Lihat saja, hampir sebagian besar halaman sosial media mengunggah suka dan duka orang tua untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumahnya masing-masing secara daring. Namun, tidak sedikit juga yang bersuka hati menjadi orang tua, menjadi guru dadakan membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Para orang tua memang tidak semuanya memiliki kesiapan untuk menjadi pembimbing belajar online untuk anak-anaknya. Tanggapan positif banyak dikemukakan, mulai dari kedekatan secara psikologis dengan anak lantaran membimbing secara langsung proses belajar online. Mengetahui perkembangan akademis anak dan menumbuhkan kebersamaan serta membangun komunikasi yang baik dalam lingkungan pendidikan. Pada masa pembelajaran jarak jauh atau daring, sangat dibutuhkan partisipasi orang tua agar pembelajaran ini dapat terlaksana dengan optimal. Dalam pembelajaran daring, orang tua merupakan rekan kerja guru dalam mengajar anak-anak di rumah. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo mengatakan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh sampai saat ini efektif dalam mengerjakan tugas. Tetapi dalam pembelajaran memahami konsep, kemudian mengemukakan konsep itu sampai refleksi tidak berjalan sebaik itu. Oleh karena itu, orang tua harus berpartisipasi dalam menyampaikan kembali materi pembelajaran, serta membuat anak memahami konsep yang diberikan guru secara online. Lalu orang tua akan membantu mereka dalam pengerjaan tugas jika terjadi kesulitan. Pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah ini sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial, membuat para orang tua mempunyai peran yang baru, yakni sebagai guru dadakan jarak jauh. Itu artinya para orang tua yang menjadi garda terdepan untuk membimbing proses kegiatan belajar hingga pandemi ini berakhir. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jumriani. Untuk bagian selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rismawan. Untuk Rismawan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Kesimpulan, pendidikan yang semula dengan metode tatap muka di lembaga pendidikan kini diubah menjadi pembelajaran berani atau online dan dilaksanakan dari rumah masing-masing untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan tersebut berlaku untuk semua jenjang pendidikan baik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Pandemi COVID-19 memberikan tanggung jawab kepada orang tua menjadi pendidik utama bagi anak. Orang tua bertugas sebagai pendamping anak dalam mengerjakan tugas, yaitu dengan cara membantu anak mengerjakan tugas, belajar dari lingkungan sekitar, dan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai COVID-19. Setiap keluarga memiliki cara berbeda dalam melaksanakan pendidikan dari rumah. Pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga belum sepenuhnya memperhatikan prinsip belajar anak usia dini. Namun, orang tua sudah berhasil menciptakan kenyamanan belajar pada anak. Terlihat dari pemberian fasilitas belajar yang memadai, pendampingan dalam pengerjaan tugas, pemberian reward oleh orang tua dan guru. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Rismawan. Untuk bagian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang akan dibacakan oleh Sasna dan Dea. Untuk Sasna dan Dea dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai kelebihan. Yang pertama, penjelasan penelitian jelas dan dapat dipahami. Yang kedua, memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan penelitian. Dan yang ketiga, menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Terima kasih. Kekurangan. 1. Terbatasnya informasi yang didapatkan. 2.
kurangnya keahlian dalam mengakses sumber-sumber lain. 3. Space penulisan tidak teratur. 4. Tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap yang disertai gambar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Sasna dan Dea. Untuk bagian selanjutnya yaitu saran yang akan dibacakan oleh Era Ananda. Untuk Era Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai saran. Jurnal ini dalam penulisan sudah bagus, tetapi terbatasnya informasi, kurangnya keahlian dalam mengakses dan tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap yang disertai gambar. Disarankan untuk jurnal ini agar lebih baik dan diberikan lebih menarik. Gaya penulisan yang lebih mudah supaya pembaca agar lebih mudah memahami arti tulisan jurnal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Erananda. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Jika ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.